we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, insya Allah pada kesempatan hari ini yang berjudulkan wawasan kebinekaan atau kebangsaan global yang berjudul atau bertema Sekolahku Damai, insya Allah yang dianggotai oleh yang pertama Ibu Ripinah, dan yang kedua ada Ibu Krisna Nur Afifah, yang ketiga ada saya sendiri Rizky Abdurrahman Wahid, kemudian ada Ibu Siska Afandi, ada Ibu Sri Mariati, dan terakhir keenam ada Ibu Sri Muharramah. Baik, capaian pembelajaran yang akan kami capai pada kesempatan kali ini, pada presentasi kali ini adalah mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di dunia pendidikan atau di institusi sekolah. Baik, untuk slide berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Risna. Ya, sekarang silahkan perhatikan pada slide yang ketiga ini. Di situ ada sebuah gambar tentang dua anak. Bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama, bagaimana tanggapan kamu terkait gambar tersebut? Bagaimana teman-teman? Tidak baik. Dari gambar tadi. Tidak baik, Bu. Tidak baik. Oke, yang lain? Ada lagi? Kan, Ibu. Oke. Selanjutnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kira-kira kenapa? Salah paham, Bu. Perbedaan pendapat, Bu. Bisa. Ya, berbeda pendapat. Ada lagi? Mereka Selain punya itu? yang berbeda, mungkin. Ya, visi misi yang berbeda. Oke, selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika melihat kejadian tersebut? Apa yang akan kalian lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Melerai. Oke, melerai. Melaporkan ke BK. Oke, melaporkan. Ada lagi? Ada yang nonton juga, Mendamaikan. Bu. Iya. Kita lihat gambar selanjutnya. Kita bandingkan dengan gambar selanjutnya. Di slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa siswa. Bisa kalian amati terlebih dahulu. Ibu. Udah ya? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Yaitu yang pertama, bagaimana tentang gambar yang tadi, yang barusan kalian lihat? Berikan tanggapan kamu terkait gambar tersebut. Positif, Ibu. Gotong royong. Iya, positif gotong royong. Ada lagi selain itu? Kerjasama. Kerjasama. Damai, Ibu, kalau dilihat. Damai, ayam tentrem gitu ya. Oke. Betul. Kita masuk ke yang kedua. Apakah ada perbedaan antara dari dua gambar tersebut? Dari gambar yang pertama tadi sama gambar yang terakhir. Ada perbedaan nggak? Ada, Bu. Ada Ibu. Ada, Bu. Apa perbedaannya? Terkait apa? Yang pertama Terkait hal kemampuan. negatif. Yang pertama lebih ke negatif. Kalau yang kedua ke Hal yang positif Ibu. hal yang positif. Oke. Terus kalau pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang ketiga, dari kedua gambar tersebut, mana yang lebih mencerminkan sekolah damai? Kalau menurut Yang kedua teman-teman, Ibu. Gambar yang kedua. kedua. Gambar kedua itu. Iya, karena lebih mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Betul. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bu Mariati, silahkan. Oke. Terima kasih, Bu Risna. Selanjutnya yaitu refleksi. Nah, mari kita merefleksikan bersama-sama. Apa yang tidak boleh dilakukan agar tercapai sekolah yang damai? Kira-kira apa yang tidak boleh dilakukan? Bullying mungkin Berkelahi. Ibu. Itu domba. Ya, Saling berkelahi, mengajak. Saling mengajak. saling ngajak. Ya. Apalagi? Non-verbal. Iya. Bullying. Bullying verbal itu enggak boleh ya semuanya. Terus yang kedua, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai sekolah yang damai? Saling Berkata menghargai. sopan. Iya, Berkata betul. sopan kepada Saling teman lain. menghargai.
berkata sopan kepada orang lain. Terus apa lagi? Dan juga kita dari sebagai tenaga pendidik, kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik agar bisa ditiru dan diterapkan dengan mudah oleh siswa kita. Iya, harus menjadi tauladan yang baik. Nggih. Untuk yang ketiga, dampak positif apa yang kita rasakan dari sekolah yang damai? Aman. Yang pertama mungkin di psikologinya Nyaman Ibu untuk belajar. dapat psikologinya nyaman, enak, tentram, insya Allah untuk kegiatan KBM pun menjadi menyenangkan. Iya, sekolah menjadi tempat ternyaman untuk anak-anak belajar. Gitu ya, Betul, kita Ibu. Pak Ibu. Tuh, Nah. untuk selanjutnya di sini ada aktivitas. Di sini ada aktivitas role play. Nah, untuk situasinya dalam kegiatan aktivitas belajar mengajar, guru tengah melaksanakan penilaian dan akan mengkonfirmasi jawaban. Terdapat peserta didik yang menjawab salah. Sementara itu, ada peserta didik yang merespon negatif dengan mengatakan ejekan kepada peserta didik yang menjawab salah tersebut. Karena tidak terima, terjadilah ejek-mengejek yang berakhir pada perkelahian. Guru melerai dan membawa kedua anak tersebut untuk dimediasi di ruang BK. Keesokan harinya, dalam apel pagi, kepala sekolah memaparkan terkait nilai-nilai sekolah damai yang harus diaplikasikan. Kira-kira begini role play-nya. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Guru mau bertanya terkait materi yang kemarin ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Coba Bu Guru mau tanya Siska, kamu bisa menjelaskan kepada teman-teman. Pertanyaannya adalah gambar atau lambang dari sila pertama dalam Pancasila itu apa ya, Nak? Lambang dari sila pertama itu pohon beringin, Bu, yang saya tahu. Salah, bukan pohon beringin, Siska. Kamu tuh salah. Bukan pohon beringin. Bener, Bu. Semalam aku baca betul pohon beringin. Kamu tuh nggak belajar, berarti ada yang salah. Tuh belajar kamu, bukan pohon beringin. Aku udah belajar. Dikasih tahu kok ngeyel toh. Enggak, bukan pohon beringin, salah kamu tuh. Belajar yang benar. Jangan teriak-teriak. Belajar. Apa sih Risna? Risna tuh ikut-ikutan. Saya tuh mau bicara sama Kalian itu Siska. suaranya keras sekali. Halo, Mariati, Risna, Siska, dengarkan Bu Guru. Aku disalahin. Dulu Bu, Mariati sama Siska lagi bertengkar. Lah itu enggak benar. Itu tuh Siska tuh Halo, salah. Mariati. Kamu Siska kok salah. selalu begitu kepada teman-temanmu. Nanti kamu nggak punya teman. Ayo, hargailah teman-teman. Kalau kalian nggak bisa dilerai, sekarang kita ke ruang BK saja. Yuk, kita ke ruang BK. Siska Bu sama Risna, saya nggak ikut-ikutan. Kan tadi Mariati sama Siska, Bu. Ya, sekarang ikut Bu Guru. Jangan komen lagi. Yuk. Assalamualaikum Bu Ipin. Waalaikumsalam. Silakan. Bu Ipin. Ya. Ini saya Bu Sri. Ini ada 3 anak yang selalu berkelahi di kelas saya, Bu. Yang satu sih anaknya pendiam, dia mau belain temannya, mohon untuk diselesaikan, nggih, Bu. Karena ini sudah nggak bisa dikondisikan di kelas. Nggih, monggo. Oke. Silakan masukkan anak. Bu, Mariati aja, Bu, yang salah, Bu. Dia Siska Bu itu. Yuk masuk Saya semuanya, Mas nggak Bro. salah. Enggak Bu Ipin, aku nggak ikut-ikutan loh Bu. Duduk yuk, duduk dulu yuk, duduk yuk. Risna tuh Bareng-bareng yuk. tambah jadi Bu. Kalau lagi marah-marah, berdiri, duduk dulu yuk, duduk yuk, duduk. Ada yang bisa cerita tapi satu aja, jangan keroyokan. Salah satu yuk, siapa yang bisa cerita? Tadi kan Siska ditanya sama Bu Sri. Terus habis itu dia jawab sama si Mariati, dia ejek sambil teriak-teriak, Bu, jadi kelasnya Saya cuma ngomong kalau terus aku bilang jawabannya. jangan teriak-teriak kayak gitu, tapi dianya nggak terima. Oh gitu. Jadi niatmu cuma Iya kan? melerai temennya gitu? Iya, pokoknya aku nggak salah. Oh gitu. Tadi kenapa? Tadi memang perbedaan pendapatnya kenapa? Itu sistem jawabnya salah Bu. Gimana? Saya. Oh, kenapa? Siska jawabnya salah. Oh, salah jawabnya apa?
Itu tadi lambang pertama Pancasila itu katanya pohon beringin, Bu. Padahal salah, bukan pohon beringin yang aku belajar tadi Oh, malam. yang benar Tapi apa sejak emang? nggak mau dikasih tahu. Lambang Hari pertama ini Pancasila apa emang? Bintang. Oh, bintang. sabun. Itu di atas ruangan ini ada ya, di depan itu gambar sila pertama, gambar apa ya? Ada. Ada ya itu sih gambarnya? juga nggak tahu. Bintang ya? Oke. Bintang. Nanti ngejek saya, Bu. Saya kan jadi malu, Bu. Oh gitu. Berarti biarpun kita Itu benar, kan. tapi nggak boleh ya Iya. ngejek-ngejek teman ya. Kita nggak Iya, bagus, kita udah benar nih, tapi ya nggak boleh juga temannya diejek. Nanti kalau malu kasihan. Nanti kalau kamu Iya, diejek mau nggak? Kalau kamu yang diejek-ejek nih gantian, mau nggak? Ya, Mbak Riati nih memang nih. Nggak mau, Bu. Nggak mau kan? Nggak Terus diejek. kalau kita nggak mau Nggak diejek, diejek. ya jangan ngejek dulu. Yang salah jawabnya juga jangan ngotot dulu. Oh iya, introspeksi. Oh iya, saya salah. Makasih ya, gitu ya. Iya, tadi itu Siska dikasih tahu, Bu, tapi nggak mau dengerin dia. Berarti ngasih taunya juga yang baik-baik. Ojo ngotot gitu loh. Yang baik-baik, Ya, sis yang kamu tuh hati-hati, salah hati-hati. loh, gitu ya. Iya, enggak deh. Ayo. Aku satu teriak-teriak, enggak. Kan Hmm. tadi Iya. ngomongnya baik-baik akunya. Oh gitu. Baik-baik. Aku jadi malu, Bu. Di depan Hmm. semua kelas, Bu. Nah, ini sebetulnya maksudnya baik, ngasih tahu, oh ini salah. Cuman memang nadanya agak kenceng mungkin ya, jadi dikira kayak lagi ngecek atau lagi marah-marah. Akhirnya yang tadinya salah, bukannya introspeksi, malah, loh kok malah saya dimalu-maluin di kelas gitu ya. Yes, berarti kita saling maafin aja lah ya. Oh ini kan bukan masalah sila pertama, malah jadi berantem. Di Pancasila juga udah disebutin tuh Bhinneka Tunggal Ika, kan? Kita harus menghargai, biarpun kita berbeda nih, tetap harus satu. Masa jadi berantem? Oke? Bisa diterima? Iya, Pin. Ah, janji ya. Ayo kita janji dulu, janji kelingking ya. Sama Minta nanti maaf. yuk janji kelingking, maafan. Kita janji Maaf ya, Mbak saling Riati. menghargai ya. Udah saling maafin, terima ya, ikhlas ya. Ikhlas, Bu Ipin. Bener ya. Ya, Bu. Oke, nanti balik ke kelas. Nada suaranya dikecilin lagi biar nggak dikira lagi marah-marah. Niatnya bagus, cuman kalau kita ngomongnya kenceng, dikira kita lagi marah-marah, dikira kita lagi ngejek temennya kan? Hah? Iya, Bu Ipin. Bu Sri, monggo. Gitu. Oke. Gimana tersun Bu Ipin? Ji, sami-sami. Ya. Keesokan harinya, kepala sekolah melakukan apel pagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati dan saya banggakan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan apel pagi hari ini Bapak bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru semuanya, dengan siswa-siswi, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, berbeda. Maka alangkah indahnya dengan segala macam perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan kita ini, semuanya tercipta atau terlaksana atau terbangun dengan damai. Anak-anak sekalian, membangun komitmen pendidikan damai, dengan demikian itu merupakan kunci yang harus dilakukan komunitas atau sivitas sekolah dalam rangka merancang bangunan resolusi damai yang memadai di lingkungan sekolah, agar kita semua, terkhusus anak-anak kita ini, sekolah madani, terhindar dari semua perilaku kasar dan keras di kemudian hari seperti yang kita lihat hari-hari terakhir ini. Kemarin Bapak dapat laporan dari guru BK, katanya ada perselisihan ya. Ternyata setelah ditelusuri permasalahannya adalah hanya perbedaan pendapat. Gitu ya. Nah, anak sekalian, yang Bapak sampaikan tadi di awal bahwasanya perbedaan itu merupakan rahmat, bagaimana
kita bisa menyikapinya dengan bijak, bagaimana kita bisa menghadapinya dengan sebaik mungkin. Secara integratif, pendekatan terstruktur di dalam sekolah merupakan sebuah keniscayaan, anak-anak sekalian. Maka karena ini berarti sekolah sedang secara serius memikirkan mekanisme konflik dan penanganan kekerasan secara integratif. Anak-anak sekalian, siswa Madani yang Bapak banggakan, sekolah Madani, dan juga Bapak Ibu guru semuanya, Bapak pernah mendengar kata-kata dari William de Jong. Beliau adalah seorang students dari Harvard School of Public Health. Beliau menyampaikan dalam pembicaranya, the best school, best violence prevention programs to seek to do more than reach the individual child. They instead try to change the total school environment to create a safe community that lives by a credo of non-violence. Nah, anak-anak sekalian, dengan praktik tidak ada kekerasan di sekolah, baik guru maupun siswa harus berusaha menghindarkan diri dari kebiasaan buruk seperti berlaku kasar pada saat mengajar maupun belajar di lingkungan sekolah. Kredo tentang asas nir kekerasan ini merupakan disiplin serius yang harus ditegakkan seluruh sekolah kita. Dimulai dari 3M, anak-anak sekalian. Kalau kata Agim, beliau pernah menyampaikan 3M. Ya, apa itu? Mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari hal yang terkecil, dan yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Nah, anak-anak sekalian, Bapak ingin tanya, apakah siap kita ciptakan suasana sekolah yang damai? Ya, Pak. Siap untuk stop bullying verbal? Ya, Pak. Stop bullying non-verbal? Siap, Pak. Kalau begitu, mari kita laksanakan bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan apel pagi hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh role play tadi dan beberapa sedikit pemaparan, bisa kita simpulkan bagaimana cara untuk menjaga sekolah damai. Di antaranya ada hal yang harus kita tingkatkan, begitupun ada hal yang harus kita kurangi. Hal yang bisa kita tingkatkan antara lain berupa kapasitas kesadaran kita, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah. Adapun untuk hal yang harus bisa kita kurangi, diantaranya berupa ancaman eksternal dan yang tidak bisa dikendalikan, ada juga berupa kerentanan internal yang bisa dikendalikan, kurangnya wawasan kesadaran dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu diperbaiki di sekolah. Selanjutnya, untuk membangun sistem meningkatkan kapasitas sekolah. Di sini ada dimensi budaya damai di Indonesia. Apa itu dimensi budaya damai di Indonesia? Dimensi berupa dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan atau peace and non-violence, hak asasi manusia atau human rights, demokrasi or demokrasi, toleransi or tolerance, pemahaman antar bangsa dan antar budaya atau international and intercultural understanding, serta pemahaman perbedaan budaya dan bangsa atau cultural and linguistic diversity. Oke, untuk konsep berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Sri Mukarramah. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ipin. Untuk selanjutnya yaitu ancaman dari sekolah damai. Yang pertama yaitu kerentanan perundungan. Apa itu perundungan? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Jadi saya pernah melihat ada anak satu dikeroyok banyak orang dan ini menyebabkan dia itu semakin tidak pede dan ketakutan untuk berangkat sekolah. Nah, kalau di sini misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain dalam dari Kemendikbud 2018. Kemudian untuk ancaman yang kedua, yaitu tentang kekerasan seksual. Ya, slide screen-nya. Oke, kekerasan seksual itu apa sih? Mengutip dari kemendikbud.go.id, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Jadi di sini ketika anak sudah mulai atau mungkin anak
terkena kekerasan seksual, dia semakin tidak percaya diri dan dia lebih tidak mau bersosialisasi dengan yang lain. Dan di sini dikatakan anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Untuk ancaman yang ketiga, diskriminasi dan intoleransi. Kerentanan yang lain adalah diskriminasi, yaitu pengucilan, baik secara langsung atau tidak langsung, terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Jadi saya pernah melihat di sekolah-sekolah itu banyak sekali anak-anak yang takut untuk berbicara dengan temannya, anak-anak yang pendiam itu dilakukan diskriminasi, mengakibatkan anak itu semakin tidak percaya diri dan takut untuk berkomunikasi dengan yang lain. Demikian, mungkin presentasi akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Ibu Siska. Monggo Ibu Siska. Baik, terima kasih Bu Mukaromah. Selanjutnya, Bapak Ibu terkait pengaplikasian. Mari kita bersama-sama melihat ke sekolah kita masing-masing. Yang pertama, program apa yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu untuk menumbuhkan sekolah damai? Nah, terkait sekolah damai ini kan tadi sudah dicontohkan ya, terkait tadi gambar lewat persepsi lewat gambar, lalu role play begitu. Nah, kira-kira di sekolah Bapak Ibu ini sudah ada upaya apa nih untuk menumbuhkan sekolah damai? Kalau di sekolah saya, Bu Siska, itu diadakan perwalian setiap minggu dan wali kelas itu bertanggung jawab untuk terhadap kelasnya masing-masing untuk memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan yang positif. Jadi anak tidak melakukan ancaman yang tadi mengakibatkan sekolah tidak damai begitu ya. Jadi intinya memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak per minggunya begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Karomah. Jadi kalau dari sekolahnya Ibu Karomah itu ada program wali kelas, di mana wali kelas ini memberikan pendampingan setiap minggunya kepada para peserta didiknya agar perilakunya, sikapnya terkontrol begitu ya, Ibu Karomah. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya, yang kedua ya. Program apa nih yang ingin Ibu Bapak harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai? Apakah usaha-usaha yang tadi yang dicontohkan oleh Ibu Mukaromah itu sudah cukup? Atau dari Ibu Bapak sendiri memiliki program lain yang ingin ditingkatkan? Ya, mungkin Ibu Risna? Kalau dari saya mungkin diadakan pertemuan dengan wali murid ya Bu ya, biar ada komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid terhadap perkembangan siswanya. Kayak gitu. Jadi tidak ada miskom. Okay. Baik, Bu Risna, terima kasih atas sharingnya. Jadi kalau menurut Ibu Risna itu selain yang tadi disampaikan oleh Ibu Mukaromah, program pendampingan dari wali kelas, tapi mungkin juga sekolah mungkin bisa melakukan pertemuan terjadwal begitu ya dengan wali murid supaya kondisi siswa di sekolah itu terkomunikasikan dengan orang tua. Dan sebaliknya orang tua juga bisa mengkomunikasikan kondisi anaknya di rumah kepada sekolah. Begitu ya. Baik. Nah, dari yang tadi disampaikan mulai dari persepsi lewat gambar, lalu konsep-konsep yang sudah dijabarkan dan juga kita tadi sudah role play, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasannya sekolah damai itu adalah, silakan Ibu Ipin, slide selanjutnya. Slide selanjutnya Ibu Ipin. Ya, bahwasannya dalam penutup ini kami ingin sampaikan sekolah damai itu adalah sekolah yang mampu menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, tentram, dan kondusif. Tidak terjadi bullying, baik fisik maupun verbal, baik yang dilakukan antar peserta didik maupun guru terhadap peserta didik ataupun peserta didik terhadap guru, serta tidak terjadinya hukuman atau tindak kekerasan fisik, baik yang dilakukan antar peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik mohon sekali untuk menghindari hukuman-hukuman fisik kepada para peserta didik kita agar terciptanya sekolah damai di sekolah kita, yakni sekolah yang terhindar dari kekerasan fisik, bullying, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil presentasi kami dari kelompok 5 tentang topik sekolahku damai. Terima kasih.